Malam itu berjalan perlahan, seperti waktu sengaja menunda pergantiannya menuju fajar. Langit di pinggiran kota itu tampak berat dan menekan. Awan menggantung rendah, menyisakan udara lembab yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Arif, seorang pekerja gudang yang baru menyelesaikan shift malamnya, mengendarai sepeda motornya menyusuri jalan raya yang hampir sepi. Jam menunjuk pukul 12:47. Inilah jam yang bagi sebagian orang dianggap sebagai jam sunyi, jam genting, jam ketika batas antara dunia hidup dan dunia lain semakin menipis. Namun bagi Arif, ini hanya waktu lelah yang meminta sedikit istirahat. Ia sudah memikirkan satu tempat, warung kopi kecil yang berdiri di persimpangan jalan menuju gudang. Warung itu sederhana tetapi dikenal nyaman untuk para pekerja malam, terutama sopir truk yang sering berhenti untuk melepas penat. Di sanalah Arif sering meminum kopi hitam sebelum pulang. Tapi malam itu berbeda sejak awal. Bahkan sebelum ia mendekati warung, firasatnya sempat berbisik pelan bahwa ia seharusnya pulang saja. Namun rasa kantuknya lebih kuat daripada kecemasannya. Arif memarkir motornya dan menatap warung itu dari jauh. Lampunya menyala redup, seolah ada seseorang di dalam yang sengaja tidak ingin menyalakan terang sepenuhnya. Tidak ada suara orang berbicara seperti biasanya. Tidak ada suara gelas atau sendok. Hanya angin malam yang melintas membawa hawa dingin. Meski ia merasa sedikit ragu, ia tetap melangkah mendekati pintu kayu warung. Pintu itu setengah terbuka. Saat Arif menyentuh gagang pintu, perutnya seperti tersentak. Ada sesuatu yang tidak selaras. Warung itu biasanya hanya setengah terbuka ketika Bang Juki, pemilik warung, sedang sibuk meracik minuman. Namun kali ini sunyi. Sangat sunyi. Ketika ia mendorong pintu dan melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada sosok di pojok ruangan. Di sanalah ia melihat seorang perempuan duduk sendirian. Rambutnya panjang, jatuh menutupi sebagian wajahnya. Bahunya tegak kaku, seperti ia duduk tanpa berniat bergerak sedikit pun. Dan yang paling mencolok adalah bibirnya yang membentuk senyum. Senyum yang terlalu lebar untuk keadaan warung yang dingin dan sepi. Senyum yang tampak seperti sedang menahan sesuatu yang tidak seorang pun mengerti. Arif terdiam. Ia mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat adalah manusia. Detik demi detik terasa panjang, dan ruangan itu seperti menahan napas bersama dirinya. Pintu di belakangnya perlahan tertutup sendiri, menimbulkan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Perempuan itu tidak bereaksi. Tidak menoleh. Tidak bergerak. Arif mencoba meraih keberanian, berharap suara gemerisik dari luar atau kehadiran Bang Juki bisa mengurangi anehnya situasi ini. Ia bersiap membuka suara ketika perempuan di pojok itu perlahan memiringkan kepalanya. Gerakannya sangat halus, sangat lambat, seperti boneka yang diatur dengan hati-hati. Rambutnya sedikit bergeser, memperlihatkan pipi pucatnya yang tampak seperti tidak dialiri darah. Senyumnya melebar. Lebih lebar dari sebelumnya. Arif mundur setengah langkah. Tenggorokannya kering. Ia tidak melihat siapapun selain perempuan itu. Meja kasir kosong. Tidak ada tanda kehadiran Bang Juki. Tidak ada suara dari dapur. Hanya perempuan itu. Dan senyum itu. Dalam tekanan yang menyesakan, Arif akhirnya berhasil bertanya, meski suaranya terdengar pecah. "Permisi, tempat ini masih buka ya?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya duduk, dengan kepala yang kini miring lebih rendah, seolah memerhatikan Arif tanpa benar-benar menunjukkan matanya. Senyuman itu tetap di sana, menegangkan, mengancam, dan tidak manusiawi. Arif bingung apakah ia harus keluar atau mencoba memanggil lagi. Namun sebelum ia sempat memutuskan, perempuan itu melakukan sesuatu yang membuat nyalinya seketika menguap. Bahunya bergerak. Sangat sedikit, tetapi cukup membuat Arif tahu bahwa ia menanggapi kehadirannya. Bibir yang tersenyum itu tampak seolah ingin mengucapkan sesuatu, tetapi yang keluar hanya napas panjang yang terdengar samar dan berat. Napas itu terdengar seperti seseorang yang menahan tangis atau tawa. Arif tersentak. Ia merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Senyum perempuan itu seakan menyampaikan pesan yang tidak tertulis. Sesuatu yang tidak ingin dipahami. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia yang normal. Ia memaksa dirinya melihat ke sekeliling, berharap menemukan penjelasan. Namun warung itu tampak kosong, kecuali perempuan itu. Meja kayu, bangku-bangku, dan pajangan di dinding semuanya berada pada tempatnya, tetapi ruangan itu tetap terasa seperti ada sesuatu yang mengintai. Ketika Arif menunduk sedikit untuk melihat lebih jelas,
ia melihat hal lain yang membuatnya semakin gelisah. Di bawah meja, kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai. Ia duduk dengan posisi yang tidak logis, seolah tubuhnya menggantung. Dalam sekejap itu, Arif memahami bahwa sensasinya sejak awal bukanlah sekadar firasat. Ada yang salah. Sangat salah. Ia melangkah mundur menuju pintu. Nafasnya memburu. Namun sebelum ia berhasil berbalik keluar, perempuan itu membuat suara kecil. Suara gesekan. Suara seperti kursi yang direbahkan sedikit. Arif menoleh lagi tanpa sadar. Dan saat ia menatap arah perempuan itu, rambutnya bergerak sedikit seperti terhembus angin yang tidak ada. Senyum itu semakin melebar. Arif menelan ludah. Ia tidak lagi punya keberanian untuk bertanya. Tidak ada alasan lagi untuk tetap berdiri di ruangan itu. Ia segera berbalik, mendorong pintu dan keluar dari warung. Ketika pintu menutup di belakangnya, suara dentingan sendok seperti sedang mengadu kopi terdengar dari dalam. Padahal tidak ada siapapun di dapur. Arif tidak menoleh. Ia langsung naik ke motor dan tancap gas menjauh dari warung itu. Tapi meski ia telah jauh, bayangan wajah dengan senyum lebar itu menempel kuat di kepalanya. Ia tahu ia telah melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat manusia. Dan ia tahu malam itu baru permulaan. Setelah malam mengerikan itu, Arif tidak bisa tidur. Meski ia memejamkan mata berkali-kali, bayangan perempuan berwajah pucat dengan senyum yang terlalu lebar itu terus mengikuti pikirannya. Setiap kali ia hampir terlelap, suara dentingan sendok yang ia dengar dari dalam warung kembali terngiang. Ia terbangun berkeringat, meski kamar kosnya dingin dan sunyi. Ada perasaan yang tidak dapat ia jelaskan, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Seolah ia baru membuka pintu menuju sebuah misteri yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, setelah mandi dan mencoba menenangkan diri dengan segelas air hangat, Arif memutuskan untuk kembali ke lokasi. Keputusan itu ia ambil bukan karena keberanian, melainkan karena rasa penasaran yang tidak tertahankan. Ia butuh kepastian. Ia ingin mengetahui apakah yang ia lihat benar-benar nyata atau hanya bayangan akibat kelelahan. Ia ingin mendengar penjelasan logis, meskipun bagian terdalam dari dirinya tahu bahwa tidak ada penjelasan logis untuk senyum itu. Arif berjalan menuju warung dengan langkah hati-hati. Matahari sudah naik, sinarnya membelah pepohonan dan menerpa jalan kecil yang mengarah ke sana. Namun meski pagi telah tiba, perasaan tidak nyaman itu justru semakin jelas. Warung yang di malam hari seolah hidup dengan cahaya redup itu kini tampak seperti bangunan tua yang terabaikan. Catnya mengelupas, pintunya setengah terbuka, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Arif berdiri beberapa langkah dari pintu. Ia mendekat perlahan, membuka pintu kayu itu. Warung terasa hampa. Tidak ada perempuan itu. Tidak ada senyuman mengerikan. Tidak ada suara dentingan sendok. Namun jejak kehadirannya seperti masih tersisa, seperti udara di ruangan itu menyimpan sisa-sisa peristiwa yang ia alami semalam. Bangku yang ditempati perempuan itu malam sebelumnya masih berada di sudut. Arif memperhatikan bangku itu lama, mencoba memastikan apakah benar yang ia lihat semalam hanyalah ilusi. Tetapi meski bangku itu sekarang tidak bergerak, ia tidak bisa menghilangkan bayangan bahwa malam tadi bangku itu bergeser sendiri, seolah ada seseorang yang baru saja duduk. Arif keluar dari warung. Ia tidak menemukan apapun, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ia tidak seharusnya menyerah. Ia memutuskan untuk bertanya pada warga sekitar. Ia berjalan menyusuri deretan rumah yang terletak beberapa puluh meter dari warung. Kebanyakan masih sepi, namun ada seorang lelaki tua yang sedang menyapu halaman rumahnya. Arif mendekat dan memberi salam. Lelaki tua itu membalas dengan ramah, tetapi ketika Arif menyebut warung kopi itu, ekspresi wajahnya berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh raut khawatir. Arif memberanikan diri bertanya apakah warung itu memang sering buka tengah malam. Lelaki tua itu menggeleng dengan cepat. Sudah lama warung itu tidak pernah buka kalau malam. Kalau lampu terlihat menyala, itu bukan karena warung buka. Itu karena hal lain. Arif merasakan dadanya mengencang. Ia bertanya pelan apa maksud lelaki tua itu. Lelaki itu menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu yang berat. Ada yang mati di sana, nak. 3 tahun lalu. Perempuan pelanggan warung itu. Sejak itu, warung sering terlihat menyala sendiri pada jam-jam tertentu. Arif terpaku. Kata-kata lelaki itu menembus pikirannya seperti pisau. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Lelaki tua itu berhenti menyapu,
seakan mengingat kembali sesuatu yang tidak ingin ia kenang, tetapi juga tidak bisa ia lupakan. Perempuan itu meninggal tepat di depan warung. Ia tertabrak kendaraan ketika hendak pulang. Orang-orang yang melihat mengatakan bahwa wajahnya tetap tersenyum ketika ditemukan. Senyum yang aneh. Senyum yang tidak wajar untuk seseorang yang meninggal karena kecelakaan. Arif merasa darahnya mengalir lebih cepat. Ia teringat bagaimana perempuan yang ia lihat malam tadi tersenyum dengan cara yang sama. Terlalu lebar. Terlalu tenang. Terlalu tidak manusiawi. Lelaki tua itu melanjutkan ceritanya. Sejak kejadian itu, banyak warga mengaku mendengar suara-suara aneh dari warung pada malam hari. Suara kursi diseret, suara sendok yang mengadu gelas, suara langkah di lantai kayu. Tetapi semua suara itu hanya terdengar, tidak terlihat sumbernya. Yang lebih mengganggu, ada beberapa orang yang pernah melihat warung itu terbuka seperti disambut seseorang. Tetapi ketika diperiksa, warung itu kosong. Tidak ada pemiliknya. Tidak ada pelanggan. Hanya udara dingin dan rasa diawasi. Arif bertanya apakah warga pernah melihat sosok perempuan itu. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Beberapa pernah melihat perempuan berambut panjang duduk di pojok warung melalui celah jendela. Namun ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya kursi yang sedikit bergeser seperti ada seseorang yang baru saja bangkit. Arif merasakan perutnya seperti ditarik dari dalam. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami malam itu bukan sekadar gangguan kecil. Ia telah menyaksikan sesuatu yang banyak orang lain sudah merasakan, tetapi tidak pernah diceritakan secara terbuka. Lelaki tua itu menepuk bahunya. "Nak, kalau kau semalam melihat warung itu terbuka, itu bukan warung yang mengundangmu masuk. Itu dia." Arif menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang terlambat. Ia bertanya tentang pemilik warung, Bang Juki. Lelaki tua itu memberitahu bahwa Bang Juki jarang buka sejak perempuan itu meninggal. Ia sering sakit dan lebih sering menutup warung pada malam hari. Beberapa warga mengatakan bahwa Bang Juki sebenarnya ingin menutup warung itu sepenuhnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak sanggup menutupnya permanen. Arif mengucapkan terima kasih dan meninggalkan lelaki tua itu. Namun rasa penasaran justru semakin besar. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Bang Juki. Ia perlu mendengar langsung dari orang yang paling tahu tentang warung itu. Ia berjalan menuju sebuah rumah sederhana yang berada tidak jauh dari sana. Pagar rumah itu terbuka, dan ada kursi kecil diletakkan di teras. Arif mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan wajah lelah dan mata cekung membuka pintu. Itulah Bang Juki. Arif memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia ingin menanyakan sesuatu tentang warungnya. Wajah Bang Juki berubah tegang. Ia melihat ke kiri dan kanan sebelum akhirnya mempersilakan Arif masuk. Di dalam rumah, suasana terasa sesak. Bukan karena pengap, tetapi karena keheningan yang aneh. Seolah seluruh ruangan menunggu sesuatu untuk diucapkan. Arif mulai bertanya tentang perempuan yang meninggal 3 tahun lalu. Bang Juki terdiam lama, lalu menghela napas berat. Dia memang pelanggan tetap warung saya. Setiap malam ia duduk di bangku pojok itu, memesan kopi hitam. Malam sebelum ia meninggal, ia sempat datang seperti biasa. Tapi ketika saya kembali dari dapur, dia sudah tidak ada. Saya kira dia pulang lebih awal. Bang Juki menatap lantai, lalu melanjutkan kalimat yang membuat bulu kuduk Arif berdiri. Sejak dia meninggal, saya kadang merasa kursi itu masih terisi. Kadang bergerak sendiri. Kadang terdengar suara sendok dan gelas, padahal saya sendirian. Arif terdiam. Ia tahu bahwa yang ia alami malam tadi bukan halusinasi. Bukan imajinasi akibat kantuk. Itu adalah sesuatu yang lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan. Dan malam itu, ia menyadari bahwa penyelidikannya baru benar-benar dimulai. Bang Juki duduk dengan tubuh sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam seolah ingin menahan sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Arif hanya bisa menatap tanpa berkata apa-apa. Ia merasakan bahwa cerita yang akan keluar dari mulut pria itu bukan sekadar kenangan tentang warung kecil, melainkan sesuatu yang lebih kelam, lebih dalam, dan lebih mengerikan dari apapun yang telah ia dengar hari itu. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Bang Juki mulai berbicara. Suaranya pelan, tetapi jelas menyimpan ketakutan yang telah lama dipendam. Saya sudah mengelola warung itu lebih dari 10 tahun. Selama itu, tidak pernah ada kejadian yang aneh. Tidak ada suara-suara tanpa sumber. Tidak ada bayangan.
Tidak ada penampakan. Semua berjalan seperti biasa. Sampai 3 tahun lalu. Perempuan itu sering datang ke warung saya. Ia datang setiap malam sekitar pukul 9. Ia selalu duduk di bangku paling pojok, bangku yang sekarang tidak sanggup saya sentuh. Ia memesan kopi hitam tanpa gula. Kadang ia membawa buku kecil, kadang tidak membawa apapun. Ia orang yang pendiam, tetapi ramah jika diajak bicara. Banyak sopir truk mengenalnya. Mereka biasa menyapa, dan ia hanya membalas dengan senyum kecil. Arif memperhatikan dengan seksama. Ia sadar bahwa Bang Juki berbicara bukan hanya untuk menjelaskan, tetapi juga untuk melepaskan beban yang telah lama ia pendam. Ada luka di suara itu. Ada trauma yang tidak pernah benar-benar sembuh. Malam terakhir sebelum ia meninggal, ia datang seperti biasa. Ia duduk di bangku pojokan itu. Tetapi malam itu ia terlihat berbeda. Wajahnya lebih pucat daripada biasanya. Senyumnya tidak terlihat. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Saya sempat bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia hanya diam, menunduk, kemudian berkata pelan bahwa ia merasa ada yang mengikutinya. Saya bertanya siapa. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu warung, seolah sedang menunggu seseorang muncul. Arif merasakan udara di ruangan itu semakin berat. Kata mengikuti menggema di pikirannya. Ia teringat bagaimana perempuan itu menoleh pelan dengan senyum yang tanpa dipaksa ketika ia melihatnya di warung malam itu. Apakah senyum itu sama dengan senyum sebelum kematiannya? Atau lebih buruk lagi, apakah senyum itu adalah kelanjutan dari malam 3 tahun lalu yang belum pernah selesai? Bang Juki melanjutkan. Setelah saya kembali dari dapur, ia sudah tidak ada. Gelas kopinya masih penuh. Bangkunya bergeser sedikit, seperti ia berdiri terburu-buru. Saya pikir ia pergi karena merasa tidak enak badan. Saya tidak curiga apa-apa. Sampai pagi hari ketika warga menemukan tubuhnya tergeletak di jalan depan warung. Ia meninggal dengan wajah tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang tidak mungkin dimiliki seseorang yang baru saja tertabrak. Bang Juki menunduk dalam. Arif bisa melihat ketakutan itu kembali hidup di matanya. Beberapa hari setelah kematiannya, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Suara sendok mengadu gelas padahal tidak ada siapapun di warung. Kursi di pojok itu kadang bergerak sedikit, seperti sedang diduduki seseorang. Lampu di sudut ruangan sering berkedip meski sudah saya ganti berkali-kali. Dan yang paling membuat saya tidak bisa tidur adalah suara napas pelan di jam-jam tertentu. Suara yang tidak mungkin saya bayangkan. Seperti seseorang duduk di pojok ruangan, menunggu saya berbicara kepadanya. Arif merasakan tengkuknya dingin. Ia teringat bagaimana ia mendengar suara sendok pada malam itu. Ia teringat suara kursi diseret. Ia teringat perempuan berambut panjang yang duduk tanpa menyentuh lantai. Ia teringat senyumnya yang lebih lebar daripada manusia biasa. Bang Juki berkata lagi, suaranya bergetar. Saya mencoba menutup warung. Saya mencoba menjualnya. Tapi setiap kali saya mencoba melepasnya, saya selalu bermimpi tentang perempuan itu. Ia duduk di bangku pojok. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Senyum yang tidak pernah berubah. Senyum yang seakan menahan saya untuk tidak pergi dari tempat itu. Seolah ia ingin saya tetap menjaga warung itu agar ia punya tempat untuk kembali. Arif merasakan dadanya terasa sesak. Kata kembali menggema kuat dalam kepalanya. Kembali adalah kata yang sejak awal membuat semua ini menjadi lebih mengerikan. Sesuatu yang kembali berarti sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang masih memiliki urusan di dunia. Sesuatu yang menolak pergi. Arif mencoba menenangkan diri sebelum bertanya satu hal yang sejak tadi menggantung di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan itu, Bang? Kenapa ia bisa meninggal dengan cara seperti itu? Pertanyaan itu membuat Bang Juki terdiam lama. Sangat lama. Ia seperti sedang menimbang apakah ia harus menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun. Ruangan terasa semakin sunyi, seolah dinding rumah ikut menunggu jawaban. Akhirnya Bang Juki berbicara. Perempuan itu tidak hanya menjadi pelanggan warung saya. Ia sebenarnya sedang mengalami masalah besar yang tidak diketahui banyak orang. Saya tidak pernah ingin mencampuri urusan pribadi pelanggan, tetapi malam sebelum ia meninggal, ia sempat mengatakan bahwa ada seseorang yang terus mengikuti dan mengawasinya. Ia berkata bahwa setiap malam sosok itu muncul di kejauhan. Kadang hanya bayangan. Kadang hanya senyum samar.
Dan malam itu, sebelum ia meninggal, ia merasa sosok itu sudah sangat dekat, terlalu dekat, hingga ia tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Arif merasakan tubuhnya menegang. Ia menyadari satu hal yang mungkin selama ini tidak disadari oleh siapapun. Sosok itu tidak pernah berhenti mengikuti perempuan itu. Bahkan setelah kematiannya. Arif bertanya pelan apakah Bang Juki pernah melihat sosok itu secara langsung. Pria itu menggeleng pelan, tetapi wajahnya berubah pucat. Saya tidak pernah melihat sosok lain selain perempuan itu. Tetapi saya merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian. Arif terpaku. Kata-kata itu membuat semua bagian dari penyelidikan ini bergeser ke arah yang lebih gelap. Jika perempuan itu tidak sendirian, maka siapa atau apa yang bersamanya? Dan mengapa ia masih berkeliaran di warung itu? Bang Juki kemudian menatap Arif dengan wajah yang tidak bisa disamakan dengan apapun selain ketakutan yang mendalam. Kalau semalam kau melihat warung saya terbuka, kau harus tahu satu hal. Itu bukan saya yang membuka. Dan itu bukan warung yang ingin menyambutmu. Jika kau melihat perempuan itu tersenyum padamu, berarti ia sudah mengenalmu. Arif merasakan hawa dingin seperti menusuk tulangnya. Kata mengenal bukanlah kata yang ia harapkan. Ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika malam itu perempuan itu tersenyum padanya, ia tidak sekadar menatap. Ia sedang memperhatikan. Ia sedang mengenali siapa yang datang. Dan mungkin, ia sedang memilih seseorang sebagai tujuan berikutnya. Arif bangkit dari duduknya. Ia merasa napasnya tersendat. Namun sebelum ia sempat mengucapkan apapun, Bang Juki berkata satu kalimat yang menggema di seluruh ruangan dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Jika kau ingin tahu kebenaran sepenuhnya, kau harus datang lagi ke warung itu malam ini. Karena ada sesuatu yang selalu muncul hanya pada jam tertentu. Sesuatu yang tidak bisa kau lihat di siang hari. Sesuatu yang menjadi alasan mengapa perempuan itu tidak pernah pergi. Arif terpaku. Dadanya berdebar keras, seolah jantungnya tidak siap menerima undangan itu. Namun ia tahu, penyelidikan ini belum selesai. Ia tahu ia harus datang kembali ke warung itu. Malam nanti akan menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Senja perlahan turun, membawa bayangan panjang yang menjalar ke setiap sudut kota kecil itu. Arif berjalan pulang dari rumah Bang Juki dengan langkah yang tidak sepenuhnya ia sadari. Setiap kalimat yang ia dengar tadi menggenang di kepalanya seperti ombak yang tidak henti menghantam. Kata-kata yang paling menggema adalah ajakan untuk kembali ke warung itu malam ini. Sebuah undangan yang seharusnya tidak pernah ia terima, namun kini terasa seperti keharusan. Semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin ia merasa bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, Arif duduk di kamarnya sambil memperhatikan jam dinding yang bergerak dengan ritme lambat. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Ia merasa seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang tidak ingin ia hadapi, tetapi juga tidak sanggup ia hindari. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, tetapi setiap tarikan napas justru membawa kembali gambaran perempuan berambut panjang dengan senyum tidak wajar itu. Pukul 11:30. Inilah waktu ketika perempuan itu sering datang ke warung, menurut cerita warga. Pukul 12 adalah waktu ketika ia terakhir terlihat hidup. Dan pukul 12:47 adalah waktu ketika Arif melihatnya kembali hadir di bangku pojok. Arif tahu ia harus tiba sebelum waktu itu. Ia harus melihat apa yang sebenarnya terjadi di warung sebelum sosok itu muncul. Ia menyalakan motor dan melaju pelan menuju lokasi. Suasana sekitar terasa berbeda. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada obrolan dari rumah warga. Jalan menuju warung itu sepi seperti sebuah lorong yang diciptakan khusus untuknya. Ketika ia tiba di depan warung, ia melihat bahwa tempat itu tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari dalam, tidak ada suara apapun. Namun hawa dingin dari arah warung terasa lebih kuat daripada udara malam biasa. Seolah bangunan itu menyimpan sesuatu yang telah menunggu sejak lama. Arif memarkir motornya beberapa meter dari warung. Ia tidak langsung mendekat. Ia mengamati terlebih dahulu, memastikan tidak ada orang lain, tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Setelah merasa yakin, ia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti melalui lapisan udara yang semakin berat. Sesampainya di depan pintu, Arif menempelkan telinganya pada kayu. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang terlalu sempurna untuk disebut normal. Ia mendorong pintu perlahan, dan engselnya menimbulkan suara lirih yang menggores kesunyian malam. Di dalam,
Warung itu tampak sama seperti ketika ia melihatnya pagi tadi. Meja dan kursi tertata rapi. Dinding yang kusam tidak berubah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Keheningannya bukan keheningan biasa. Keheningan itu terasa seperti sedang mengawasinya. Arif masuk. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi bangku pojok yang menjadi pusat dari seluruh misteri ini. Bangku itu tidak bergerak. Tidak ada sosok perempuan. Tidak ada suara napas. Namun entah kenapa, Arif merasakan sebuah tekanan kuat yang berasal dari arah sudut itu. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik lapisan udara yang tidak terlihat. Arif mengeluarkan ponsel dan menyalakan lampunya. Cahaya kecil itu menerangi sebagian ruangan, terutama arah sudut tempat perempuan itu pernah duduk. Tidak ada apa-apa. Hanya bangku kayu yang usang. Ia mendekat. Kakinya berat, tetapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut yang mencoba menghentikannya. Ketika ia berdiri tepat di depan bangku itu, ia memperhatikan lantai. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda apapun. Namun hawa dingin di sudut itu semakin kuat, membuat kulitnya merinding. Arif mengulurkan tangan, mencoba menyentuh permukaan bangku. Namun sebelum jarinya mengenai kayu, suara kecil terdengar dari belakang. Suara kursi digeser. Arif membeku. Suara itu berasal dari arah pintu. Ia perlahan menoleh, dan lampu ponselnya bergetar di tangannya. Ada sebuah kursi lain yang bergeser sedikit, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri dari duduknya. Tidak ada sosok yang terlihat. Hanya kursi yang kini miring, berbeda dari posisi awalnya. Arif ingin berlari, tetapi kakinya tidak mau bergerak. Ia mencoba memanggil Bang Juki atau siapapun, tetapi suaranya hilang. Tenggorokannya terasa seperti terikat. Saat ia mencoba mundur, lampu ponselnya berkedip 2 kali lalu padam. Dalam kegelapan, Arif hanya bisa mendengar jantungnya sendiri dan suara langkah halus yang bergerak di lantai kayu. Langkah kecil yang tidak berebut ruang, tetapi datang mendekat seperti seseorang yang berjalan sambil tersenyum. Arif memaksa menyalakan ponsel lagi. Layarnya menyala, tetapi bukan lampu yang muncul. Kamera depan menyala secara tiba-tiba, memantulkan wajah Arif dengan latar belakang gelap di belakangnya. Di dalam pantulan itu, di belakang tubuh Arif, terlihat bayangan rambut panjang yang menjuntai. Arif membalikkan badan secepat mungkin. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tidak ada perempuan. Tidak ada sosok dengan rambut panjang. Tetapi saat ia kembali menatap layar ponselnya, bayangan itu masih ada. Bahkan kini semakin dekat. Arif terperangah. Ia mempertahankan napas, tidak berani bergerak. Dalam hitungan detik, lampu ponselnya mati lagi. Dunia sekelilingnya kembali menjadi gelap pekat. Tiba-tiba sebuah suara muncul. Suara napas pelan. Suara yang hampir ia kenal. Suaranya seperti napas perempuan yang ia lihat malam itu. Napas yang tidak normal. Napas yang terdengar berat dan dalam, seperti sedang menahan sesuatu. Arif ingin berteriak, tetapi tubuhnya tidak merespons. Apapun itu kini berada sangat dekat dengannya. Ia merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Hawa dingin yang tidak berasal dari angin malam. Hawa dingin seperti dari seseorang yang berdiri di baliknya. Dalam kegelapan itu, perempuan itu berbicara untuk pertama kalinya. "Kopi kamu belum habis." Arif terhuyung. Ia menabrak meja di belakangnya, membuat gelas kosong jatuh dan pecah. Suara pecahan itu menggema keras di seluruh warung. Tepat setelah suara itu terdengar, seluruh lampu di warung menyala. Ruangan kembali terang. Arif berdiri sambil terengah-engah. Tidak ada perempuan. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok apapun. Hanya bangku pojok itu yang kini terisi. Seolah seseorang baru saja duduk di sana. Arif tidak sanggup lagi. Ia berlari keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pintu yang terbuka lebar dan warung yang kembali sunyi. Napasnya masih memburu ketika ia mencapai motornya. Ia tidak peduli apakah ia meninggalkan sesuatu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Perempuan itu kini tahu bahwa ia datang kembali. Dan keputusan kembali ke warung itu malam ini mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Arif tiba di rumah dengan napas yang masih belum stabil. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin, dan pikirannya kacau. Ia menutup pintu kamar secepat mungkin, seolah sesuatu bisa saja mengikutinya dari belakang. Malam itu,
Ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di lantai, menatap ponsel yang layarnya sudah kembali normal, dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia lihat. Ketika fajar mulai muncul, Arif memutuskan satu hal, ia harus bicara dengan seseorang yang benar-benar tahu apa yang terjadi dulu. Seseorang yang namanya disebut Bang Juki, seseorang yang sudah bertahun-tahun diam, Pak Salim, pemilik warung kopi itu sebelum pindah ke kota lain. Menurut warga, Pak Salim tutup malam itu bukan karena ia bangkrut, tetapi karena tidak tahan lagi. Namun tidak ada yang mau cerita lebih jauh. Semua hanya menghindar, menutup rapat mulut seolah ada perjanjian tak tertulis. Arif menghubungi Bang Juki dan meminta alamat Pak Salim. Bang Juki ragu, tetapi akhirnya memberikan. Kalau kamu kuat, silakan. Tapi jangan harap dia mau cerita banyak, ujarnya. Arif tidak menunggu lama. Ia naik motor dan menempuh perjalanan hampir 1 jam ke desa tempat Pak Salim tinggal. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon rambutan dan pagar kayu yang tampak sudah lama tidak dicat. Arif mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka. Pak Salim, berusia sekitar 60 tahun, rambut memutih, wajah lelah, memandang Arif lama, seperti menilai apakah ia harus berbicara atau tidak. Ada perlu apa, nak? Tanyanya dengan suara pelan. Arif menjawab jujur. Saya, melihat perempuan itu di warung, Pak. Ekspresi Pak Salim berubah drastis. Dari tenang menjadi tegang. Tangannya yang memegang pintu menjadi kaku. Masuk, katanya cepat. Kita bicara di dalam. Jangan di luar. Suasana di ruang tamu. Di dalam rumah, Arif duduk berhadapan dengan Pak Salim. Di meja ada 2 gelas teh, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Pak Salim hanya menatap Arif, matanya seperti menyimpan beban bertahun-tahun. Apa yang kamu lihat semalam? Tanya Pak Salim akhirnya. Arif menceritakan semuanya. Suara kursi yang bergeser, lampu yang padam, bayangan di kamera depan, napas perempuan itu, hingga kalimat, kopi kamu belum habis. Saat Arif selesai bicara, Pak Salim menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menarik napas panjang, napas yang terdengar seperti menahan ketakutan lama yang baru saja muncul kembali. Akhirnya, ada lagi yang melihat, katanya lirih. Arif menelan ludah. Apa maksud Bapak? Pak Salim terdiam cukup lama sebelum akhirnya mulai bercerita. Tidak semua bagian ia ucapkan dengan suara stabil. Kisah yang ditutupi warga selama ini. Perempuan itu, bukan hantu baru, ujar Pak Salim. Dia sudah di situ jauh sebelum warung saya buka. Bahkan jauh sebelum saya lahir. Arif membeku. Ia tidak pernah mendengar cerita seperti ini dari warga. Dulu, waktu saya masih kecil, lanjut Pak Salim, ayah saya pernah bilang ada sosok perempuan yang suka muncul di pinggir jalan itu. Rambut panjang, baju lusuh, berdiri menunduk, kadang duduk di tanah sambil tersenyum. Orang bilang dia korban kecelakaan yang tidak ditemukan mayatnya. Arif mendengarkan tanpa berkedip. Tapi itu bukan bagian yang paling menakutkan, kata Pak Salim dengan suara semakin pelan. Bagian terburuknya adalah, dia tidak pernah sendirian. Arif menegang. Maksud Bapak? Pak Salim menatapnya lurus, dengan mata merah berair. Dia tersenyum bukan karena ramah, nak. Dia tersenyum karena ada sesuatu, atau seseorang, yang berdiri tepat di belakang orang yang melihatnya. Arif langsung merinding. Ingatan tentang hawa dingin di belakang lehernya semalam kembali menghantam. Pak Salim melanjutkan, suaranya bergetar. Dan setiap orang yang pernah melihat sosok itu dari jarak dekat, hidupnya tidak lagi sama. Bukan mati. Bukan hilang. Tapi mereka selalu merasa dia mengikutinya. Arif menggenggam celananya erat-erat. Bapak pernah lihat dia juga? Tanyanya. Pak Salim tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, dan air matanya jatuh. Alasan warung itu harus tutup. Menurut Pak Salim, kejadian 4 tahun lalu, ketika perempuan itu diduga hilang, bukan satu-satunya peristiwa. Ada 3 kejadian lain sebelumnya. Pengunjung yang tiba-tiba sakit keras, 1 orang gila mendadak, dan seorang remaja yang mengaku ada yang duduk di belakangnya setiap malam hingga ia pindah kota. Saat kejadian terakhir, warung itu ditutup. Arif diam lama. Ia merasa seluruh udara di ruangan itu berubah berat. Seolah dinding rumah pun ikut mendengar cerita ini. Namun satu pertanyaan mengusik pikirannya. Pak,
Semalam dia bilang satu hal ke saya. Kopi kamu belum habis, ulang Arif. Mendengar kalimat itu, Pak Salim langsung bangkit dari kursinya, wajahnya pucat, mata membesar seperti orang melihat kecelakaan. Nak! Nak! Suaranya gemetar. Kamu minum kopi di bangku pojok itu? Arif mengangguk pelan. Jantungnya berdegup cepat. Pak Salim mendekat dan memegang kedua bahu Arif. Nak, kalau kamu sudah sampai ke tahap dia bicara padamu, itu artinya bukan kamu yang mendatangi dia, tapi dia yang sedang mendatangi kamu sekarang. Hening. Tak ada suara selain detak jam dinding. Arif menelan ludah. Maksudnya, dia ikut saya? Pak Salim tidak menjawab. Ia hanya menatap Arif dengan wajah takut. Dan pada saat itu, suara ponsel Arif bergetar. Ketika ia melihat layarnya, jantungnya seperti berhenti. Sebuah foto baru masuk. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada nomor. Arif membuka fotonya. Di foto itu, ia melihat dirinya sendiri duduk di rumah Pak Salim, dari sudut yang tidak mungkin difoto siapapun. Dan tepat di belakangnya, ada rambut panjang menjuntai. Ponsel di tangan Arif bergetar pelan, tetapi getaran itu terasa seolah mengiris syarafnya. Ia menatap foto yang baru saja muncul, dirinya sendiri, duduk di kursi ruang tamu Pak Salim, dilihat dari sudut yang bukan sudut kamera manapun di ruangan itu. Cahaya dalam foto redup, namun cukup jelas memperlihatkan sehelai rambut panjang jatuh di belakang pundaknya, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya, hanya saja tidak terlihat utuh, hanya potongan rambut. Arif tidak bisa bergerak. Tangannya membeku, napasnya hilang ritme. Pak Salim mendekat, lalu terpaku saat melihat foto itu. Nak, ini lebih parah dari dugaan saya, kata Pak Salim dengan suara nyaris tak terdengar. Kalau dia sudah bisa memotret kamu dari belakang, berarti dia sudah menempel. Arif menelan ludah. Menempel, maksudnya? Pak Salim tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sambil menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang ia sembunyikan puluhan tahun. Pengakuan terakhir Pak Salim. Dulu, saya tidak menutup warung karena takut, ujar Pak Salim perlahan. Saya menutupnya karena saya terbebas. Saya tidak lagi melihatnya mengikuti saya. Tidak ada bayangan di belakang saya, tidak ada suara kursi yang bergeser di tengah malam. Dia pindah ke orang lain. Arif merasakan hawa dingin merayap naik di punggungnya. Siapa orang itu? Tanya Arif. Pak Salim menatap lantai. Sopir truk yang sering datang malam hari. Dia yang terakhir melihat perempuan itu tersenyum. Setelah itu, hidupnya tidak pernah sama. Dia mengurung diri, ketakutan setiap hari, sampai keluarganya memutuskan memindahkannya ke rumah sakit. Arif terdiam. Dalam batinnya, ia mulai memahami sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar kemunculan hantu. Perempuan itu tidak menetap di warung. Dia menetap pada manusia. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun tidak ada korban baru. Pak Salim berhenti, suara tercekat. Sepertinya dia telah memilih kamu. Arif merasakan tubuhnya melemas. Kenapa saya? Saya hanya lewat, saya tidak pernah mengusik siapapun. Pak Salim menghela napas panjang. Nak, dia tidak mencari orang yang mengusiknya. Dia mencari orang yang sendirian. Orang yang pikirannya sedang lelah. Orang yang mudah masuk ke celah dunia yang bukan dunia kita. Arif merasa seluruh ruangan mengecil. Tanda-tanda kemunculan. Dia akan mulai menampakkan tanda-tanda, lanjut Pak Salim. Apa? Apa saja tandanya? Arif bertanya dengan suara gemetar. Pak Salim mengangkat satu jari. Pertama, kamu akan merasakan hawa dingin datang dari arah yang sama, setiap kali kamu sendirian. Bahkan ketika tidak ada angin. Arif teringat bagaimana hawa dingin itu menyentuh lehernya di warung. Juga saat membuka rekaman kamera depan rumah. Pak Salim mengangkat jari kedua. Kedua, kamu akan melihat bayanganmu tidak lagi sama dengan gerakanmu. Terkadang terlambat beberapa detik. Arif ingat bayangan di layar pintu rumah yang tidak bergerak. Pak Salim mengangkat jari ketiga. Dan tanda terakhir, kamu akan mulai mendengar suara yang bukan suara manusia. Suara seseorang yang sedang tersenyum. Arif merinding seketika. Kalau tiga tanda itu sudah lengkap, kamu harus pergi, kata Pak Salim tegas. Pergi kemana?
ke tempat dia pertama muncul. Arif menatap Pak Salim tanpa berkedip. Pohon waringin. Pak Salim mengangguk pelan. Ya, pohon itu. Tempat di mana warga dulu katanya menemukan tubuh perempuan yang hilang, meski tidak pernah benar-benar dipastikan. Arif menggeleng cepat. Tidak. Saya tidak mau ke sana. Saya tidak mau bertemu dia lagi. Pak Salim mendekat. Nak, kalau kamu tidak ke sana, dia yang akan datang ke tempatmu. Dan ketika dia sudah datang, orang seperti saya atau warga lain tidak akan bisa menolong. Arif menutup wajahnya. Segalanya terasa seperti perangkap yang tidak bisa ia hindari. Perjalanan ke pohon waringin. Meski hatinya menolak, Arif tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan jawaban di pohon waringin itu. Sore hari, Arif mengendarai motor perlahan menuju lokasi tersebut. Pak Salim tidak ikut, hanya memberi arah dan pesan. Nak, jangan panggil namanya. Jangan bicara. Jangan menolak. Biarkan dia menunjukkan apa yang ingin dia tunjukkan. Arif mengangguk meski seluruh tubuhnya gemetar. Perjalanan terasa panjang. Langit mulai menguning. Jalanan semakin sepi. Saat Arif mendekat, pohon waringin itu menjulang besar seperti siluet hitam yang memakan cahaya di sekitarnya. Daunnya tidak bergerak, padahal angin bertiup cukup kencang. Arif berhenti dan mematikan mesin motor. Sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara hewan malam, bahkan angin pun seolah menahan napas. Arif melangkah mendekat. Saat jaraknya hanya beberapa meter dari pohon itu, hawa dingin menyergapnya begitu kuat, jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Udara seperti menekan dadanya. Kemudian, ia mendengar suara itu. SRRR, SKRRR. Suara kursi yang diseret. Suara itu datang dari balik pohon waringin. Arif menatap ke arah suara. Dan di sana, tampak kursi kayu kecil, seperti kursi warung, berdiri sendiri di tanah. Lalu seseorang duduk di atasnya. Sosok perempuan itu. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya kaku. Dan ketika kepalanya mulai miring, senyum itu muncul. Senyum lebar tak manusiawi. Arif tidak bisa bergerak. Napasnya tertahan. Ketakutannya memuncak. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Arif. Lalu ia berkata dengan suara berbisik, namun terdengar jelas. Kamu belum selesai. Arif berdoa lirih dalam hati, menyebut nama Allah berkali-kali. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu berdiri perlahan, mendekat satu langkah. Satu langkah lagi. Dan satu lagi. Ketika jaraknya hanya 1 meter dari Arif, ia berhenti. Arif tidak bisa bergerak. Kakinya terasa menancap ke tanah. Kemudian perempuan itu mengangkat kepalanya. Untuk pertama kali, wajahnya terlihat jelas. Mata hitam pekat seperti tidak memiliki bola mata. Kulit pucat dengan retakan halus di pipi. Dan senyum yang merentang terlalu lebar hingga hampir mencapai telinga. Arif ingin menutup mata, tetapi tubuhnya tidak menuruti. Lalu perempuan itu mengucapkan kata yang membuat jantung Arif serasa berhenti. Sekarang, giliran kamu. Tiba-tiba seluruh area bergetar. Lampu jalan padam. Angin berhenti. Dunia seolah membeku. Arif merasa tengkuknya disentuh oleh sesuatu yang dingin. Begitu dingin hingga menusuk tulang. Lalu semuanya gelap. Total. Seolah dunia dimatikan. Esok paginya, warga menemukan motor Arif terparkir rapi dekat pohon waringin. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada jejak kaki, tidak ada apapun selain motor itu. Arif tidak pernah ditemukan. Tidak di jalan. Tidak di rumahnya. Tidak di hutan sekitar. Namun setiap beberapa malam, ponsel ibunya berdering. Nomor tak dikenal. Dan ketika dijawab, yang terdengar hanyalah suara sendok mengaduk kopi. Di akhir suara itu, samar-samar terdengar seorang perempuan. Sedang tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai alur ceritanya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Dukungan kamu sangat berarti dan membuat channel ini terus berkembang.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.